Pada part ke-100 diambil dari light novel bab 246 sampai dengan 247, Pengkhianat Kerajaan Suci. Doa yang diprakarsai oleh Lani berakhir pada tengah malam. Semua orang yang berkumpul di alun-alun kota mengikuti doa tanpa ada yang menyimpang darinya. Sementara itu, semua negara mengirimkan delegasi untuk menyampaikan belasungkawa atas berita kematian Raja Suci, dan pers segera mencetak buletin yang melaporkan tragedi Kerajaan Suci. Orang-orang akan mengingat doa ini sebagai persembahan untuk Raja Suci. Tapi Lani, Jin, dan Murakan akan berduka atas kematian seorang ksatria suci yang agung pada hari ini di tahun-tahun mendatang. Pengkhianat Kerajaan Suci yang berpihak pada Kinselo memutuskan untuk mengambil pemimpin Kinselo sebagai dewa baru mereka, bukan Ayula. Dan kelompok yang berpihak pada Ziple menggantikan Ayula dengan penghormatan mereka pada kekuatan dan ketertiban Ziple. Para Rankandel sudah lama tahu tentang kendali dua faksi atas Kerajaan Suci, tapi mereka tidak punya alasan atau pembenaran untuk campur tangan. Jika mereka menjatuhkan para pemimpin, itu akan dianggap sebagai invasi. Jika mereka menyerang Ziple dan Kinselo, kemungkinan besar akan terjadi perang skala besar. Rankandels tidak takut perang itu sendiri. Tetapi jika perang pecah, orang-orang dari Kerajaan Suci akan melihat Ziple sebagai klan yang adil yang membantu kerajaan, sementara Rankandels akan menjadi penyerbu gila. Dalam skenario seperti itu, yang bisa mereka peroleh dengan menyerang Kerajaan Suci adalah beberapa orang suci. Mereka tidak akan memenangkan bantuan apapun dari rakyat Kerajaan Suci, yang pada akhirnya akan menjadi penyembuh. Oleh karena itu, Kerajaan Suci telah membuat pusing para Rankandel akhir-akhir ini. Tapi sekarang sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya. Adik laki-laki. Itu adalah Luna. Klan Rankandel juga telah mengirim delegasi untuk menyampaikan belasungkawa, sama seperti seluruh dunia. Karena itu adalah kematian Raja Suci, klan mengirim pembawa bendera pertama, kedua, dan ketiga mereka ke Kerajaan Suci, yang masing-masing berarti Luna, Joshua, dan Luntia Rankandel. Luna telah menerima berita dari Kashmir dan sempat menjauh sebentar dari delegasi untuk menemui Jin. Sudah lama, adikku sayang, kamu sudah menjadi kuat. Dia memperhatikan pertumbuhan Jin dalam sekejap. Dia tidak perlu menghadapinya atau memahami kekuatan pedang legenda atau pedang bayangan untuk menyadarinya. Mata yang kuat sudah cukup untuk memberitahu yang lain. Terakhir kali mereka bertemu, Luna menangis seperti anak kecil saat bersama Jin. Dampak kematian Taimyun terasa seperti seluruh bagian dunianya telah terhapus. Tapi sekarang, Luna menampilkan ekspresi tenangnya lagi. Jin tahu dia telah berjuang melawan rasa sakit dan rasa kehilangan untuk mendapatkan kembali ekspresi itu. Kamu juga tumbuh lebih kuat, saudariku. Kakak beradik itu tersenyum satu sama lain. Saya hendak mengeluh tentang betapa saya merindukan kamu ketika saya mendengar bahwa kamu mencapai prestasi luar biasa lainnya. Sir Kashmir memberitahu saya secara singkat. Nah, bagaimana saya bisa membantu kamu? Jin menunjuk ke gerbong yang diparkir di dekatnya. Tolong jaga mereka. Keluarga Fitura Veltor ada di gerbong, menyamar sebagai korban pertempuran kemarin. Aku akan mengurusnya. Luna segera menjawab. Dia tidak perlu bertanya lebih lanjut karena dia sudah diberitahu tentang Fitura. Keluarganya sekarang akan bergabung dengan delegasi yang kembali ke Hufester. Ada yang lain? Tolong tetap di Kerajaan Suci sampai persidangan pembunuhan Raja Suci selesai, sehingga Joshua tidak memuliakan tindakanku. Jin tahu bahwa reputasi Ziple di Kerajaan Suci akan langsung anjlok begitu persidangan dimulai. Rakyat Kerajaan Suci sudah sangat marah, berkat pengorbanan Fitura. Beberapa bahkan menuntut permintaan maaf resmi dari Ziple bahkan sebelum pemakaman Raja Suci dimulai. Dan itu bukan hanya Raja Suci. Seluruh dunia akan belajar tentang kekejaman Ziple. Fakta bahwa delegasi klan Rankandel tinggal di Kerajaan Suci setelah memberikan penghormatan berfungsi sebagai simbol. Itu menandakan bahwa Rankandel sedang mengawasi Ziple. Satu-satunya klan yang dapat menghalangi Ziple memperhatikan kekuatan mereka yang luar biasa. Karena Jin adalah pembawa bendera cadangan, dia tidak bisa berfungsi sebagai simbol. Tentu saja, Chiron, yang akan mempelajarinya di surat mendatang, dan penyusup manapun akan mengenali karya Jin di sini, tetapi orang lain dari klan Rankandel harus mengklaim kejayaan di mata publik. Dan tentu saja, Jin menginginkannya menjadi Luna. Jika dia mundur untuk menghindari perhatian yang tidak perlu, seperti yang sering dia lakukan, kehormatan akan jatuh ke tangan pembawa bendera kedua, Joshua. Aku berencana melakukannya, tentu saja. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil semua kemuliaan untuk sesuatu yang telah kamu kerjakan dengan sangat keras. Tidak.
Apakah kamu sadar bahwa Joshua juga memiliki banyak salinan dirinya? Bagaimana apanya? Jin mulai menjelaskan rahasia Joshua padanya. Mata Luna membelalak kaget. Dia tidak tahu apa-apa tentang sang peramal. Aku tahu ada yang tidak beres. Joshua mengajukan diri untuk misi yang sangat berisiko tanpa banyak berpikir. Dia bisa saja menggunakan salinannya setiap saat. Ayah pasti menyadarinya, kan? Kemungkinan besar. Ayah tahu semua yang terjadi di dalam klan. Maka pasti ada alasan mengapa dia tidak menghentikannya. Mungkin karena alasan yang sama dia juga mengabaikan energi bayanganmu. Tidak banyak yang bisa dibaca tentangnya. Jika dia mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip, itu hanya berarti dia melihatnya bermanfaat bagi klan. Luna meletakkan tangannya di bahu Jin, seolah ingin menyampaikan bahwa dia memahami upaya yang diperlukan. Namun, aku mungkin harus menyelidikinya. Aku akan mulai menyelidikinya lebih serius mulai sekarang. Kamu fokus untuk menyelesaikan hal-hal di sini di Kerajaan Suci. Setuju, Luna. Sampai ksatria terakhir dari Great Guardian Society ditahan di sel bawah tanah keesokan harinya. Zipple berusaha dengan segala cara untuk mencegah mereka semua di penjara, tetapi pembunuhan Raja Suci ternyata terlalu menentukan. Itu bukan hanya kesaksian dari para penyintas percobaan golem biologis. Daftar yang diungkap Fitura yang diungkap Lani tak mungkin ditutup-tutupi. Jin telah meminta daftar nama dari Fitura sebelum menuju ke Old Oterium. Tolong buat daftar pengkhianat yang berpihak pada Kinslow dan Zipple sehingga kami dapat mengungkap mereka segera setelah saya kembali. Terakhir, kumpulkan sisa umat beriman. Mungkin ada konfrontasi dalam prosesnya, kata Jin. Fitura membuat daftar terpisah untuk Kinslow dan Zipple. Lani menyimpan daftar pengkhianat Kinslow sambil mengungkapkan daftar Zipple kepada dunia. Dia mengungkap kebenaran tentang klan Zipple. Namun, Zipple tidak dapat mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Raja Suci yang mati itu palsu dan Kinslow lah yang melakukan eksperimen golem biologis. Saya tidak bisa mengungkapkan nama pahlawan yang menyelamatkan para penyintas, tetapi dia mengatakan bahwa eksperimen golem biologis dilakukan di Menara Magis keempat klan Zipple. Kami menuntut pernyataan resmi dari klan Zipple mengenai masalah ini. Lani dan masyarakat masih berada di alun-alun kota. Meskipun semua bidak klan Zipple ditahan, orang-orang menolak untuk membiarkan Lani dan tubuh Raja Suci palsu memasuki kastil sampai semua kejadian terungkap. Selain Great Guardian Society, semua orang dalam daftar Fitura masih berada di dalam kastil, mempersiapkan pemakaman Raja Suci. Itu tidak masuk akal. Tapi mengingat kekuasaan yang dipegang oleh para pemimpin Holy Kingdom, seperti Pontiff Montiano, hal itu tentu bisa dilakukan. Tidak seperti Great Guardians, mereka hanya bisa dijatuhkan jika ada bukti tak terbantahkan bahwa mereka memihak Zipple. Sayangnya, daftar Fitura tidak cukup menentukan untuk tujuan itu. Tapi, tentu saja, Jin sudah menduganya. Kami tidak akan melanjutkan pemakaman ayah saya sampai kami memiliki pernyataan resmi dari klan Zipple. Mereka harus mengaku sebelum kami menghibur arwah ayah saya yang berduka. Tuan Menara Keempat, jelaskan dirimu. Menjelaskan. Mereka bisa dengan mudah mengabaikan teriakan Lani dan orang-orang jika hanya mereka yang hadir di alun-alun. Tetapi delegasi dari seluruh dunia dan jurnalis yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dengan mereka. Zipple harus segera mencapai kesepakatan dengan Kinslow tentang negosiasi rahasia mereka. Mereka harus mengambil Karl dengan imbalan disalahkan atas semua tuduhan. Semuanya berjalan seperti yang diprediksi Jin. Mereka lebih suka disalahkan daripada mengakui kebenaran bahwa mereka telah menculik Karl melalui kelompok teroris kelas 3 seperti Kinslow. Reputasi keadilan dan kekuasaan sulit diperoleh kembali begitu hilang. Tapi yang pertama bisa dikurangi sampai batas tertentu dengan uang. Di sisi lain, yang terakhir membutuhkan pengorbanan yang tak terbayangkan untuk mendapatkan kembali. Pada akhirnya, klan Zipple harus mengeluarkan pernyataan publik sebelum tengah hari. Klan Zipple mengaku terlibat dalam politik kerajaan suci, yang menyebabkan eksperimen golem biologis dilakukan pada populasi kerajaan dengan bantuan pejabat yang beroperasi dengan klan tersebut. Namun, kami ingin memberitahu Anda bahwa eksperimen golem biologis tidak terkait dengan keterlibatan politik klan. Eksperimen dilakukan sebagai kejahatan individu oleh Karl Zipple, Master Menara Keempat. Mulai hari ini, Karl Zipple akan dikirim ke Kerajaan Suci di bawah kendali magis untuk meminta maaf secara langsung. Setelah itu Karl Zipple dan personel terkait lainnya akan dihukum berat berdasarkan hukum klan. Kami menyatakan belasungkawa kami yang terdalam atas kepergian Raja Suci dan menjanjikan kompensasi penuh yang berlaku.
Namun, kami juga akan mengacu pada hukum klan dalam mengatasi penyebaran rumor yang belum dikonfirmasi dan fitnah jahat. Keterlibatan politik klan selalu terbatas pada kasus yang diminta oleh pejabat kerajaan suci dan tidak didorong oleh ambisi politik klan. Kami ingin menginformasikan bahwa pernyataan itu bernada tegas, sangat berbeda dari gaya klan Zippley yang biasa. Kata-kata itu sendiri sopan tetapi dengan jelas menyatakan bahwa semua hukuman akan dilakukan dalam klan mereka sendiri. Wajar jika amukan warga kerajaan suci meroket sesaat setelah para wartawan menyampaikan pernyataan tersebut. Mereka sengaja mencoba membuat marah rakyat kerajaan suci sehingga Karl Zippley dilempari batu sampai mati ketika dia tiba di sini untuk menebus kejahatannya. Tidak peduli bagaimana atau mengapa. Jika Karl Zippley mati di tanah ini, Zippley dapat membalikkan situasi dan meminta pertanggungjawaban kerajaan suci atas segalanya. Evaluasi objektif berdasarkan perspektif umum dunia tidak akan pernah menilai kehidupan Raja Suci di atas Master Menara keempat dari klan Zippley. Jika perang pecah antara seluruh kerajaan suci dan Menara Magis keempat Zippley, pasukan Menara akan selalu menang. Jadi begitulah keinginan mereka untuk keluar dari situasi ini, cukup untuk menyerahkan Karl Zippley, yang baru saja mereka rebut kembali dari Kinslow. Dan saya bertanya-tanya berapa banyak yang mereka bayarkan untuk mendapatkan Karl kembali. Zippley masih menyukai kambing hitam. Tapi itu bukan pengorbanan biasa. Kambing hitamnya adalah Zippley berdarah murni. Berbeda dengan Myron yang sudah tewas saat insiden Kolon diketahui dunia, kali ini Zippley menyalahkan salah satu dari mereka sendiri. Jika Karl meninggal, kerajaan suci tidak dapat lagi menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut dari Zippley atas insiden golem biologis. Dunia akan terus mengkritik keterlibatan politik mereka, tetapi waktu dan uang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jin pikir itu adalah keputusan yang cukup cerdas. Kecuali fakta bahwa keputusasaan membuat mereka berkomitmen terlalu dini, terutama ketika mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Zippley masih belum menyadari bahwa Jin berada di belakang pergerakan Lani. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa Rankandel atau Vermont Flagbearer ada di belakangnya. Kinslow tidak akan pernah berbagi dengan Zippley informasi bahwa Bamel yang sendirian meruntuhkan markas besar Dark Magic Guild dan bahwa Bamel sebenarnya adalah Jin Rankandel. Deano? Ya, Tuan Jin. Ketika Karl Zippley tiba di Kerajaan Suci, publikasikan semua artikel yang berhubungan dengan Kinslow. Bahwa Karl sebenarnya adalah sandera Kinslow karena Bamel sampai beberapa hari yang lalu, dan bahwa Bamel benar-benar menyelamatkan para penyintas dari Old Oterium, bukan dari Menara Magis keempat. Beritahu mereka bahwa Karl tidak terlibat dalam insiden ini. Zippley harus melakukan segala yang mungkin untuk menolak klaim tersebut. Ini akan menjadi tontonan yang menarik untuk dilihat. Jika Zippley tidak menyangkal tuduhan itu, Keliak akan dianggap sebagai orang yang dingin dan kejam yang menjual putranya sendiri untuk membebaskan dirinya dari kesalahan. Jin tidak akan membantu Zippley memilih antara reputasi mereka akan kekuasaan atau keadilan. Dia akan membuat mereka kehilangan keduanya. Mengingat keadaan yang biasa, Jin tidak akan pernah bisa menang melawan Zippley dalam pertarungan liputan media. Bahkan jika dia memukul mereka di tempat yang paling menyakitkan, ada perbedaan besar dalam kendali yang mereka miliki atas media. Zippley selalu menggambarkan diri mereka sebagai orang baik, dan kendali mereka atas pers adalah benteng yang tak tertembus. Tetapi pada saat ini, Jin memiliki begitu banyak kekuatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh pers dunia berkumpul di Holy Kingdom saat ini. Beberapa jurnalis ternama juga hadir, termasuk Deano. Kebanyakan dari mereka adalah anggota faksi besar seperti Rankandels, Zippley, dan Vermont. Tetapi beberapa milik kantor berita netral. Rasanya seperti sedang melihat satu tong penuh minyak, pikir Jin saat mengamati para jurnalis berkumpul di alun-alun kota. Laras minyak yang disebut pers akan segera terbakar ketika bertemu dengan percikan api Deano, ke titik di mana bahkan Zippley tidak akan dapat mengendalikannya. Baik Zippley dan Kinslow, kalau dipikir-pikir, selalu menjadi musuhku, sejak aku meninggalkan Storm Castle. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia diserang oleh ekstremis Zippley dengan bantuan Kinslow ketika dia meninggalkan Storm Castle. Mungkin pertarungan melawan mereka sudah ditakdirkan sejak saat itu. Lagi pula, dia harus mengalahkan mereka begitu dia mencapai puncak klannya. Saat itu pukul 3 sore. Apa itu? Pertanyaan itu membuat kerumunan yang marah melihat ke kejauhan di langit. Fregat raksasa klan Zippley, Kozek, terbang di langit di atas ibu kota. Jin tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihatnya. Skuadron penyihir elit Zippley, White Knight, dan Karl Zippley berada di atas kapal. Kozek? Sial,
Apa yang dilakukan makhluk itu di sini lagi? Murakan melotot begitu dia melihat fregat itu. Para pembawa bendera klan Rankandel tinggal di kerajaan suci, jadi Zippley mungkin ingin memamerkan kekuatan mereka juga. Bahkan, mereka mengirim pesan ke Rankandel untuk melupakan pembunuhan Karl Zippley. Mereka di sini untuk permintaan maaf, tapi inilah mereka, memamerkan kekuatan mereka. Bajingan sombong. Ini mengingatkan saya pada semua penderitaan yang saya alami di Kolon. Saya merasa marah. Kalau saja saya bisa menghancurkan hal itu di sini dan sekarang. Tuan Jin, saya akan pergi menyiapkan barang-barang sekarang, sela Deano. Tentu, semoga Anda beruntung. Deano pergi. Bayangan Kosek jatuh di atas alun-alun kota. Subjek kerajaan suci menatap fregat raksasa yang menutupi matahari dengan kecemasan dan amarah di mata mereka. Segera, seberkas cahaya muncul dari dasar Kosek, menciptakan tangga yang memanjang ke tanah. Orang-orang di kapal mulai menuruni tangga. Mereka bisa melihat Karl Zippley dengan seluruh tubuhnya terikat. Karl tampak sangat tertekan dan mengenakan kain abu-abu yang hanya bisa dikenakan oleh tahanan kelas rendah. Dia mendekati tanah. Orang-orang yang marah meneriakinya. Apa yang telah kamu lakukan pada saudara dan saudari kita? Beraninya kamu bereksperimen pada manusia? Apakah kamu tidak takut pada para dewa? Kamu penyihir gila. Bajingan. Orang-orang melontarkan segala macam hinaan pada master menara klan Zippley. Zippley berdarah murni pada saat itu. Hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Tidak masalah jika masalahnya berasal dari klan atau individu. Zippley selalu menunjuk perwakilan untuk menangani insiden apapun, bukan Zippley yang berdarah murni itu sendiri. Kemarahan dalam suara rakyat itu menular. Kerumunan yang terintimidasi oleh pemandangan Kosek sekarang berteriak, siap mencabik-cabik Karl kapan saja. Karl menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Penyihir malam putih di belakangnya tidak menunjukkan emosi. Lani mendapat instruksi dari Jin, jadi dia tidak berusaha menenangkan orang. Seseorang di kerumunan mengamati tanggapan Lani dan melemparkan batu seukuran kepalan tangan ke arah Karl. Itu memukulnya di dahi dan memercikkan darah. Suara kerumunan tiba-tiba terdiam. Karl tetap dengan kepala menunduk. Darah menetes ke dahinya, tetapi penyihir malam putih di belakangnya tidak bereaksi. Keheningan mereka adalah izin diam-diam bahwa klan Zippley tidak akan ikut campur, tidak peduli apa yang dilakukan terhadap Karl Zippley. Seperti yang diharapkan Jin, Zippley akan mulai bergerak setelah Karl terbunuh atau terluka parah. Katakan sesuatu. Bunyi gedebuk, gedebuk. Batu-batu mulai berterbangan saat Karl benar-benar melangkah keluar dari tangga cahaya yang dibentuk oleh Kozek. Batu-batu itu menjatuhkannya, tetapi dia bangkit kembali. Urutan diulang 5 kali lagi. Wartawan sibuk menulis adegan pembalasan yang langka ini dalam artikel. Orang-orang yang terkasih di kerajaan suci, mohon berhenti sejenak, teriak Lani sambil perlahan berdiri. Hukuman rajam tiba-tiba berhenti, dan Karl ragu-ragu saat dia bangun lagi. Karl Zippley, sebelum kau mengakui perbuatanmu, ada sesuatu yang harus kutanyakan padamu. Apa itu? Apakah eksperimen golem biologis benar-benar dilakukan di bawah kepemimpinanmu? Karl hanya bisa mendengar pertanyaan. Apakah Anda satu-satunya di belakangnya, bukan seluruh klan Zippley? Oleh karena itu, dia hanya bisa menanggapi dengan cara yang diperintahkan ayahnya, keliak Zippley. Ya, itu benar. Bisakah kau bersumpah untuk itu? Kamu terdengar seperti kamu ingin menyalahkan dosa pada seluruh klan, tapi itu tidak benar. Tentu, aku mengerti bahwa kamu mungkin berpikir Zippley mengkambing hitamkan. Tapi aku master menara keempat dan Zippley berdarah murni. Ada banyak orang lain yang bisa menjadi kambing hitam. Lalu mengapa kamu datang ke sini sendiri? Kamu bisa dengan mudah menugaskan orang lain sebagai kambing hitam. Karena kematianku adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehormatan klanku yang telah ternoda oleh tindakanku. Bahkan jika kamu memilih untuk menunjukkan belas kasihan, klanku tidak akan pernah mendapatkanku kembali, jadi bunuhlah aku di tempat mereka. Kamu meminta kematian yang nyaman yang tidak pantas kamu terima. Jumlah subjek suci kami yang mati secara tidak adil karena percobaanmu berjumlah 3.000. Karl Zippley, kamu tidak akan pernah menikmati kematian sampai kamu bersaksi dengan detail yang jelas tentang tindakanmu. Lani melakukan sihir penyembuhan pada luka Karl. Bekas luka segera sembuh. Tapi Karl, bukankah itu aneh bagimu? Apa yang aneh? Jumlah kami yang ditangkap bukan 3.000. Itu 823. Karl jelas pantas menjadi master menara keempat. Dia tertipu oleh tipuan Lani dan tidak menunjukkannya sama sekali. Apakah Vitura Veltor mengirim orang sebanyak itu? Saya tidak tahu. Tuan Karl Zippley. Seseorang meneriakkan nama Karl dan melangkah maju. Itu adalah Deano Jaglun. Anda tidak berada di balik eksperimen mengerikan itu, Sir Karl. Mengapa Anda berbohong?
Mengapa Anda bersedia menjadi tersangka? Semua mata di alun-alun kota langsung tertuju pada Deano. Siapa ini seharusnya? Apakah kamu pion dari Zipplay? Hentikan omong kosong dan tersesat. Orang-orang kerajaan suci yang terhormat, mohon maafkan sopan santun saya. Saya seorang jurnalis. Nama saya Deano Jaglun. Beberapa dari Anda mungkin mengenal saya, dan saya bukan pion yang menulis untuk Zipplay. Saya adalah jurnalis pertama yang mengungkap percobaan golem biologis yang dilakukan oleh Neuron Zipplay di Kolon. Murmur mengikuti. Saya, Deano Jaglun, dapat bersumpah demi kehormatan saya sebagai seorang jurnalis dan demi kehormatan warga Kolon. Apakah para pemimpin Zipplay lainnya terlibat atau tidak, itu masalah lain. Tapi saya dapat dengan tegas menyatakan bahwa Sir Carl Zipplay tidak memiliki hubungan apapun. Untuk eksperimen golem biologis ini, Deano mengeluarkan segenggam buletin dari tasnya dan menyebarkannya. Beberapa wartawan bergegas mengambil buletin untuk membacanya. Mata mereka membelalak keheranan, bahkan sebelum mereka selesai membaca beberapa baris. Tatapan mereka beralih dari Deano ke Carl. Api telah menyebar. Jin tersenyum dalam hati. Hingga saat ini, hanya Carl Zipplay yang harus menggigit debu. Tapi sekarang, seluruh klan Zipplay akan terlibat dalam pertarungan lumpur ini. Persekutuan sihir hitam, di bawah Kinselo. Yang selamat diselamatkan di Kastil Dark Magic Guild di Old Oterium, bukan menara sihir keempat. Kinselo dikenal sebagai kelompok teroris kategori ketiga, dan dikatakan bahwa guild sihir kegelapan telah dimusnahkan oleh Riol Zipplay, hanya menyisakan sisa-sisa kejayaan mereka dari kategori rendah. Buletin yang dilemparkan Deano membawa nama-nama organisasi yang tidak relevan yang secara besar-besaran kurang penting dibandingkan dengan Zipplay. Tapi itu termasuk fakta bahwa pendekar pedang tak dikenal yang dikenal sebagai Bamel telah ikut campur dalam pertemuan antara Zipplay dan Kinselo 6 bulan lalu, dan Carl telah disandera oleh Kinselo dalam prosesnya. Dengar, Deano Jaglun. Omong kosong apa ini? Salah satu dari mereka berteriak pada Deano. Tidak banyak yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan setelah melihat buletin sekilas. Sedikit yang memandang ramah jurnalis muda ini yang tiba-tiba ikut campur dalam interogasi. Nyonya Lani menahan diri untuk tidak menyebutkan nama pahlawan yang menyelamatkan para penyintas, tetapi izinkan saya memberitahu Anda namanya. Itu adalah Sir Bamel. Ya, itu adalah supernova yang Anda semua tahu. Itu adalah Sir Bamel. Apa yang kamu bicarakan? Saya menjadi jurnalis terkenal setelah meliput pembantaian kolonite. Saat itu, saya menulis bahwa pahlawan yang menyelamatkan penduduk asli adalah orang biasa yang lewat. Orang yang saya sebutkan sebenarnya adalah Sir Bamel. Saya menjadi sangat dekat dengan Sir Bamel setelah kejadian itu dan telah menulis tentang tindakan heroiknya di artikel saya. Saat itu, Jin terlalu malu untuk mengangkat wajahnya, dan Murakan harus berjuang agar tidak tertawa terbahak-bahak. Deano memasang ekspresi yang tidak malu-malu namun penuh tekad. Dia melihat orang-orang yang berkumpul di alun-alun dan melanjutkan penjelasannya. Dan dia telah melacak kekejaman yang dilakukan oleh klan Zipplay selama ini. Zipplay sudah memiliki rekam jejak dalam melakukan eksperimen biologis terhadap orang Kolon. Selama pengejarannya, Sir Bamel datang untuk menyaksikan bagaimana Zipplay dan Kinselo melakukan perdagangan misterius di pulau terbengkalai di perairan negara feodal Belard. Apakah itu ada hubungannya dengan situasi saat ini? Silakan baca paragraf atas dari halaman kedua buletin yang saya berikan kepada Anda. Kinselo bukanlah organisasi teroris kategori ketiga seperti yang Anda pikirkan. Mereka adalah faksi raksasa yang dulunya adalah sekutu terbesar klan Zipplay. Sir Bamel sengaja berbohong kepada Lady Lani dengan mengatakan bahwa dia menyelamatkan orang-orang yang selamat dari menara sihir keempat. Alasannya adalah karena Sir Bamel yakin bahwa tidak hanya Zipplay yang telah menelan seluruh kerajaan suci dan melakukan eksperimen terhadap rakyatnya, itulah sebabnya dia ingin menggunakan penangkapan Carl Zipplay di Kinselo untuk membawa mereka berdua ke permukaan. Tapi Deano tidak bisa menyelesaikan semua yang ingin dia katakan. Kita tidak bisa memiliki ini lagi. Salah satu penyihir malam putih di belakang Carl menembakkan peluru mana ke Deano. Mana itu tepat mengarah ke kepala Deano, dan itu sangat cepat sehingga sebagian besar bahkan tidak menyadarinya. Desir. Tapi seseorang dari kerumunan bergegas keluar dalam sekejap dan memotong peluru mana. Wah! Deano mundur selangkah beberapa saat kemudian, terkejut dengan sosok yang membayangi dirinya. Dan di sini saya pikir itu adalah tradisi Hufester untuk mengubur kebenaran dengan kematian. Sebenarnya, cerita ini tampaknya cukup menghibur saya. Bagaimana kalau kita semua mendengarkan bagaimana kelanjutannya? Zipplay Magicians, Joshua Rankandel yang menyelamatkan Deano.
Namun penonton nyaris tak sempat bereaksi atas kemunculan sosok ternama ini. Para Rankandel tidak mengalami ancaman langsung. Tidak perlu menghunus pedangmu dengan sembarangan. Sarungkan pedangmu, pembawa bendera kedua. Luna berdiri di depan Deano sambil menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia sudah berada di depan Deano sebelum Joshua memotong peluru mana dari White Knight Mage. Dia telah memotong peluru mana yang terbang dari arah lain dengan tangannya sendiri.